Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrafulil Albab, NIM 22310101006. Di sini saya akan menjelaskan terkait kepemimpinan pendidikan di sekolah. Apa sih kepemimpinan pendidikan itu? Kepemimpinan pendidikan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang-orang dalam lingkungan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks sekolah, kepemimpinan pendidikan ini mencangkup semua upaya kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam memfasilitasi pembelajaran, meningkatkan kualitas guru dan peserta didik, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa kepemimpinan pendidikan ini merupakan kemampuan untuk mengaruhi atau mengarahkan, mengkoordinasi, dan memobilisasi orang lain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Suyanto atau Asep Jihad pada tahun 2013, yaitu dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepemimpinan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan manajemen sekolah tentu, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual, sosial, dan profesional. Maka dari itu, kepemimpinan yang efektif ini dalam pendidikan sangat menentukan kualitas pembelajaran, motivasi kerja guru, dan keberhasilan peserta didik. Oleh karena itu, pemimpinan pendidikan seperti kepala sekolah itu dituntut untuk memiliki kompetensi kepemimpinan itu sendiri, yang tentu harus kuat baik dari segi kepribadian, manajerial, sosial, supervisi, maupun kewirausahaan. Bisa disimpulkan bahwa secara umum fungsi dari kepemimpinan pendidikan ini mencangkup beberapa poin. Yang pertama yaitu merumuskan visi dan misi sekolah. Yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum dan program pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengelola sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan. Dan yang keempat yaitu memonitor dan mengevaluasi proses serta hasil pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan lembaga lain. Gitu. Kita ulik bersama-sama satu persatu poinnya. Yang pertama yaitu merumuskan visi dan misi sekolah, yaitu salah satu fungsi utama kepemimpinan dalam pendidikan, yaitu menetapkan arah tujuan lembaga yang tertuang dalam visi dan misi sekolah. Maka seorang pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah atau koordinator atau program harus mampu menggambarkan visi yang progresif dan inspiratif. Dan yang kedua tadi itu mengembangkan kurikulum dan program pembelajaran, di mana kepemimpinan dalam pendidikan juga berperan sentral dalam pengembangan kurikulum yang kontekstual, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntunan global. Di samping itu juga pemimpin harus mampu mendorong inovasi dalam metode pembelajaran, penggunaan teknologi, serta strategi evaluasi yang mendorong berpikir kritis, kolaboratif, kreativitas, dan komunikasi. Hal tersebut itu mencerminkan bahwa kepemimpinan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga akademik dan pedagogisnya. Yang ketiga tadi mengelola sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan. Ini fungsi di mana manajemen sumber daya, baik itu tenaga pendidik maupun fasilitas fisik dan non fisik, itu pemimpin pendidikan harus mampu merekrut, membina, dan mengembangkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui program pelatihan, workshop, maupun pembinaan rutin gitu. Selain itu ya, fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta infrastruktur digital juga harus dikelola dengan baik agar menunjang proses pembelajaran yang efektif.
Maka kepemimpinan yang cerdas akan mengupayakan anggaran hibah atau kerjasama untuk memastikan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Pada intinya, semua pembelajaran itu membutuhkan sarana dan prasarana. Yang keempat, memonitor dan mengevaluasi proses serta hasil pembelajaran. Jadi sebagai pemimpin pendidikan itu bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh proses pembelajaran di sekolah. Hal ini mencakup evaluasi terhadap strategi mengajar guru, keterlibatan siswa, serta pencapaian hasil belajar. Evaluasi yang dilakukan juga tidak hanya bersifat kuantitatif, bukan hanya melihat dari nilai-nilai yang didapatkan oleh peserta didik, tetapi juga kualitatif melalui observasi kelas. Setiap ini harus bertahap juga, wawancara dan umpan balik dari peserta didik maupun orang tua peserta didik berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Jadi hasil kuantitatif tersebut, pemimpin juga kemudian dapat menemukan kebijakan perbaikan, memberikan penghargaan atau merancang intervensi untuk peningkatan mutu pembelajaran. Dan yang kelima itu membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan lembaga lain. Maka dari itu pemimpin juga harus pandai terkait komunikasi terhadap sesama manusia. Yang pertama, kepemimpinan pendidikan yang sukses selalu menekankan pentingnya hubungan sinergis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Itu harus satu padu. Jadi pemimpin sekolah juga bertanggung jawab membangun kemitraan strategis dengan orang tua siswa melalui komunikasi intensif. Lagi-lagi komunikasi intensif yang dilalui melalui pertemuan rutin dan juga partisipasi dalam kegiatan sekolah antara pihak sekolah dan masyarakat atau orang tua gitu. Dan lanjut ke jenis dan gaya kepemimpinan pendidikan. Kita pelajari terlebih dahulu apa sih gaya dan jenis itu. Gaya itu terfokus pada cara memimpin atau perilaku pimpinannya. Jika jenis itu model konseptual atau pendekatan umumnya. Kalau gaya itu bersifat praktis atau kontekstual. Jika jenis itu seperti teoritis atau strategis. Jadi antara jenis dan gaya ini sangat berbeda dari cara pandangnya. Yang pertama yaitu jenis otoriter, kepemimpinan otoriter. Jadi gaya kepemimpinan otoriter ini dari para ahli itu mengistilahkan nama lain dari kepemimpinan otoriter ini pemimpin kelompok otoriter memperlakukan pengikutnya seperti budak. Itu definisinya dari beberapa pakar. Memperlakukan pengikutnya seperti budak. Jadi kepemimpinannya melibatkan pengaruh dan pemaksaan terhadap kelompok. Ada juga beberapa definisi dari beberapa pakar juga bahwa pemimpin ini menegaskan atau mengadopsi pendekatan otoriter, biasanya bekerja dengan keseriusan, kehati-hatian, dan ketekunan. Juga pemimpin sering beroperasi di bawah norma atau peraturan yang ditegakkan secara kaku gitu. Dan yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis, di mana ini lawan balik dari otoriter tadi. Jadi kepemimpinan demokratis ini merupakan partisipasi seluruh anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Tidak ada pemaksaan ataupun kebijakan sepihak dari pemimpin. Jika dalam konteks sekolah, pemimpin yang demokratis ini melibatkan guru, staf, bahkan siswa dan orang tua dalam menentukan kebijakan
sekolah begitu. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire ini memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas tanpa intervensi dari pemimpin. Juga kepemimpinan ini paling efektif diterapkan pada staf yang sudah sangat kompeten dan mandiri. Jadi tidak perlu diatur-atur karena staf ataupun karyawannya ataupun bawahannya itu sudah kompeten dalam bidang-bidang tertentunya. Bisa mandiri juga tentunya. Tetapi hal ini dapat menyebabkan ketidakteraturan atau kebingungan jika bawahan kurang pengalaman atau disiplin. Jadi itu kekurangannya dari kepemimpinan laissez-faire ini. Yang keempat yaitu kepemimpinan karismatik. Pemimpin dengan kepemimpinan ini memiliki daya tarik personal yang kuat dan mampu menginspirasi serta memotivasi bawahannya melalui visi dan energi positif yang dimilikinya. Jadi jenis ini mampu memicu semangat kerja tinggi dan loyalitas yang besar. Namun juga ada kurangnya, yaitu berisiko jika organisasi terlalu bergantung pada sosok pemimpin tersebut tanpa membangun sistem yang kokoh. Dan yang kelima yaitu kepemimpinan paternalistik, di mana kepemimpinan paternalistik ini menggabungkan aspek otoriter dan kepedulian personal. Jadi pemimpin bertindak layaknya figur atau orang tua, melindungi, mengarahkan dan memperhatikan kebutuhan bawahannya secara personal khususnya. Kepemimpinan ini dapat menciptakan suasana kekeluargaan dan loyalitas tinggi, tetapi juga kadang membatasi inisiatif dan kreativitas staf karena terlalu banyak arahan dari pemimpin. Jadi gaya ini semi otoriter karena tidak mendengarkan inisiatif atau kreativitas staf atau bawahannya. Karena terlalu banyaknya kebijakan-kebijakan yang dibuatnya sendiri. Tapi juga ini kepemimpinan ini peduli terhadap bawahannya begitu. Dalam lanjut ke gaya, di mana gaya kepemimpinan merupakan bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam proses mempengaruhi bawahannya. Jadi caranya gaya-gaya ini antara lain, yang pertama gaya demokratis, dua gaya delegatif, ketiga gaya birokratif, dan yang keempat gaya visioner, dan yang terakhir gaya situasional. Gaya demokratis, ciri-cirinya yaitu menumbuhkan partisipasi dan diskusi terbuka. Kalau gaya delegatif itu memberi kewenangan kepada staf untuk mengambil keputusan. Jadi anggapannya kayak ini nyangkut pautnya dengan jenis kepemimpinan demokratis untuk gaya delegatifnya. Kalau gaya birokratis itu mengikuti prosedur dan aturan yang ketat. Yang keempat gaya visioner, fokus pada pencapaian jangka panjang. Jadi untuk gaya visioner ini, kepemimpinan itu sangat teliti terhadap menentukan visi dan misi sekolah gitu. Yang terakhir gaya situasional, ini menyesuaikan. Gayanya itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tertentu. Kondisi stafnya atau bawahannya itu gayanya menyesuaikan. Jadi kalau butuh di otoriter ya kepemimpinannya otoriter begitu, ataupun dan yang lainnya. Lanjut ke model pengambilan kebijakan.
untuk model pengambilan kebijakan dalam kepemimpinan pendidikan ini ada beberapa model. Yang pertama model rasional, di mana kebijakan diambil berdasarkan analisis mendalam atas data dan fakta dengan tujuan memaksimalkan hasil dan efisiensi. Yang kedua model incremental. Jadi pengambilan keputusannya itu dilakukan secara bertahap, tidak langsung jadi untuk kebijakannya berdasarkan kebijakan sebelumnya. Jadi kebijakan pertama itu dievaluasi lagi untuk diperbaiki kebijakan selanjutnya. Jadi ada perbaikan kecil dari waktu ke waktu. Yang ketiga model campuran. Jadi menggabungkan antara model rasional dan incremental itu digabungkan. Jadi cocok dalam situasi kompleks dan berubah-ubah. Kalau model campuran ini atau bisa disebut mixed scanning. Yang keempat yaitu model partisipatif, melibatkan seluruh komponen sekolah, guru, siswa ataupun orang tua dalam proses pengambilan kebijakan. Ini dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas. Model partisipatif ini menekankan pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. Jadi pendekatan partisipatif ini banyak digunakan di sekolah-sekolah karena dapat sangat menyesuaikan oleh masyarakat begitu. Untuk model politikal, yang kelima model politikal, keputusan juga ini diambil berdasarkan kompromi antar kelompok berkepentingan. Model ini realistis saja karena sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenak ataupun Depak gitu. Jadi untuk kebijakannya itu ada sangkut pautnya dengan politik pemerintah. Untuk proses keseluruhannya untuk pengambilan keputusan yang baik itu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat pemilihan solusi terbaik, dan yang kelima implementasi, yang terakhir evaluasi hasil keputusan. D, yang terakhir kita bahas terkait model penerapan kepemimpinan pendidikan di sekolah. Gimana penerapannya? Ini ada beberapa model. Yang pertama kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin menginspirasi guru dan siswa untuk mencapai hasil maksimal melalui motivasi, perhatian individual dan inovasi. Yang ciri utamanya ialah membangun visi bersama dan semangat perubahan. Kepemimpinan transformasional ini juga ditandai dengan kemampuan kepala sekolah untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan guru serta siswa dalam mencapai tujuan bersama. Untuk cara yang efisien untuk model penerapan ini, ada penelitian untuk menghadapi perubahan dan kemajuan yang cepat dalam dunia pendidikan di abad ke-21, yaitu melalui kepemimpinan transformasional. Namun dalam praktiknya ini ada sebuah penelitian ya. Di praktiknya itu kepemimpinan transformatif ini membutuhkan dukungan yang kuat dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk administratif sekolah, dewan pendidikan, guru dan staf. Itu harus satu tujuan gitu. Itu praktiknya di lapangan seperti itu. Yang kedua kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini kepemimpinan yang mendorong para pengikutnya dengan memberikan penghargaan atau prestasi yang patut dicontoh dan merangkul serta menegur bawahan yang melakukan kesalahan dan usaha yang kurang baik. Jadi fokus pada pertukaran antar pemimpin dan bawahan. Itu memberikan inspirasi atau motivasi yang ataupun penghargaan gitu. Jadi agar supaya semangat untuk staf-stafnya. Yang ketiga kepemimpinan visioner. Profil kepemimpinan visioner yang dikenal sebagai kepemimpinan visioner ini dikatakan mampu menjalankan kinerja organisasi yang adaptif dan serta konsisten
meramaikan perubahan di masa depan. Jadi kepemimpinan ini modelnya penerapannya itu terfokus pada visi dan misi sekolah. Jadi pemimpin visioner ini yang efektif dalam melaksananya, pemimpin yang visioner, dan mereka memiliki beberapa sifat yang tercantum di bawah ini. Yang pertama yaitu sifatnya antusiasme dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mempengaruhi orang tua untuk mendapatkan dukungan. Yang ketiga, berkonsentrasi hanya pada hasil yang diinginkan. Yang ketiga, yang keempat, mensimulasikan visi yang baru dan sulit. Yang kelima, memiliki rencana setiap saat. Dan yang terakhir, berbagi visi. Jadi tidak hanya menjalankan sendiri. Seorang pemimpin tidak menjalankan sendiri. Itu model penerapan visioner seperti itu. Jadi saling bahu membahu antara staf dan pemimpin. Dan yang keempat yaitu kepemimpinan kolaboratif, di mana model ini meningkatkan pada kerjasama antar kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan kolaboratif mendorong partisipasi aktif dan sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional ini mengharuskan kepala sekolah untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan konteks, karakteristik bawahan, dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Untuk ada sifat dari model penerapan situasional ini, yang pertama yaitu memberitahukan dan atau menginformasikan, dan yang kedua memasarkan atau menjual, dan yang ketiga melibatkan atau mengambil bagian, dan yang terakhir menugaskan atau ditugaskan gitu. Maka diharapkan untuk kepala sekolah dapat meningkatkan kinerja guru dengan memilih gaya kepemimpinan yang paling tepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.